Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 SOC akan mempresentasikan mengenai deteksi kerentanan aset IT. Next. Dan ini untuk anggotanya sendiri ada 5 orang. Yang pertama ada Naufan Zaki Lukmanul Hakim dengan NRP belakang 65. Lalu ada Muhammad Arsyatala dengan NRP belakang 48. Hafiz Akmal Disantosa dengan NRP belakang 61. Muhammad Rifki Oktaviansyah dengan NRP belakang 67. Dan Irfan Kolbu Salim dengan NRP belakang 58. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama itu ada 3 poin. Yang pertama adalah memahami konsep dasar kerentanan IT itu sendiri. Supaya apa? Biar kita paham apa itu kerentanan dan kenapa berbahaya. Lalu yang kedua, mengetahui metode dan alat deteksi kerentanan. Di mana karena ada banyak cara dan tools, kita perlu tahu yang efektif dan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada mampu melakukan deteksi dan menganalisis hasil, yang dimana outputnya tujuan akhirnya kita bisa langsung praktek deteksi dan tahu cara menindaklanjuti hasilnya. Next. Kemudian definisi kerentanan IT. Kerentanan atau vulnerability itu adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Software itu, software usang yang tidak diupdate itu merupakan celah keamanan. Konfigurasi yang salah itu juga bisa menyebabkan network yang lebih rentan. Akses berlebihan oleh user akan eh, bisa untuk mengakses data sensitif. Kemudian jenis-jenis kerentanan yang pertama ada software vulnerability di bug di aplikasi, sistem operasi atau layanan, misalnya SQL injection atau buffer overflow. Kemudian network vulnerability di port terbuka tanpa proteksi, firewall atau salah atur. Kemudian human vulnerability, user gampang tertipu, phishing atau social engineering. Kemudian metode untuk mendeteksi kerentanan yang pertama ada scanning otomatis. Itu cepat dan praktis menggunakan tools seperti Nessus atau OpenFast. Kemudian penetration testing itu simulasi serangan langsung atau pentest kayak ethical hacking buat melakukan testing apakah celah itu bisa ditembus. Kemudian ada analisis manual, eh, memeriksa log server, kemudian mengkonfigurasi jaringan, terus cek satu-satu log yang masuk ke server. Oke, selanjutnya untuk toolsnya sendiri ada 4. Yang pertama itu Nessus. Ya, itu salah satu scanner yang paling lengkap dan bisa mendeteksi ribuan jenis kerentanan. Yang kedua itu ada Nikto, yang dimana itu khusus untuk mengecek web server. Misalnya konfigurasi Apache yang kurang aman. Lalu selanjutnya ada Metasploit, ya, yaitu framework buat eksploitasi yang bisa membantu pentest dan simulasi serangan. Dan yang terakhir ada OpenFast, yaitu dia itu seperti Nessus, namun dia open source dan gratis. Lanjut. Lalu untuk langkah-langkah deteksi kerentanan sendiri ada 4. Yang pertama itu ada identifikasi aset, yang dimana di dalamnya itu mencari apa aja yang mau diamankan, misalnya server, aplikasi, dan atau database. Lalu ada pemindaian kerentanan, yang dimana di dalam langkah ini adalah menjalankan tool scanner dan mengidentifikasi celah yang ada. Lalu selanjutnya itu menganalisa hasil dari pemindaiannya. Selanjutnya penanganan kerentanan dari hasil analisanya. Lanjut. eh, untuk contoh studi kasusnya adalah tragedi WannaCry 2017, yang dimana kerentanannya itu adalah serangan ransomware ini menyebar lewat S SMB-V1 yang belum diupdate. Dampaknya itu sekitar 200.000 komputer di 150 negara, termasuk di rumah sakit, perusahaan besar, dan lain-lain. Pelajarannya itu harus penting update dan harus ada deteksi rutin untuk cegah serangan serupa. Oke, untuk kesimpulannya adalah yang pertama, deteksi kerentanan itu merupakan langkah awal untuk mengamankan aset-aset teknologi informasi. Lalu yang kedua, kombinasi tools otomatis dan analisis manual itu lebih efektif.
Dan yang terakhir adalah deteksi aja tidak cukup dalam mengamankan. Harus ada tindakan perbaikan cepat untuk mencegah eksploitasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.